Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Widya Paramita, SE, MSc, PhD, selaku dosen pembimbing saya, dan yang saya hormati para dosen Dewan Penguji. Perkenalkan, saya Sanang Hendriatma, mahasiswa Semba MMUGM Kampus Yogyakarta, Angkatan 39, Konsentrasi Marketing Manajemen. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil tesis saya yang berjudul Pengaruh Aktivitas Pemasaran Media Sosial pada ekuitas merek dan niat pembelian produk merek Jogja Vanisya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena meningkatnya produk impor di Indonesia yang lambat laun berpotensi menggeser produk lokal UMKM, di mana UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak roda perekonomian guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang berkontribusi sebesar 61% pada PDB Indonesia dan mampu menyerap 97% total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dengan adanya kontribusi yang besar tersebut, pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk melakukan digitalisasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tercatat 83,8% UMKM Indonesia telah melakukan digitalisasi guna menunjang operasional bisnis khususnya dalam konteks pemasaran. Namun demikian, 70,2% diantaranya mengalami kendala khususnya dalam hal pemasaran melalui media sosial guna meningkatkan daya saing dan nilai produknya. Sementara itu, Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UKM Indonesia mengungkapkan bahwa gemburan produk impor dapat mengancam keberlangsungan produk lokal. Terlebih lagi, UMKM Indonesia belum memiliki daya saing yang kuat, khususnya daya saing global. Di sisi lain, jika dilihat dari potensi yang ada 87% konsumen Indonesia yang memiliki preferensi lebih besar pada produk lokal. Maka dengan adanya peluang ini, UMKM dapat meningkatkan nilai produknya guna menangkap peluang yang ada di pasar domestik. Pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 2 tahun 2023, di mana sektor pengolahan yang didominasi oleh UMKM menjadi pendorong utama pada pertumbuhan tersebut, serta berkontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja. Jogja Vanisya merupakan salah satu UMKM Yogyakarta yang berada di sektor pengolahan dan telah berdiri sejak tahun 1974. Jogja Vanisya mengolah serat agel dari tanaman gebang untuk memproduksi berbagai macam produk kerajinan. Selain itu, produk kerajinan Jogja Vanisya juga telah berhasil menembus pasar luar negeri. Namun demikian, meskipun telah memanfaatkan media sosial, Jogja Vanisya masih memiliki kendala terkait bagaimana memanfaatkan media sosial guna meningkatkan daya saing dan nilai produknya. Perlu adanya penelitian terkait bagaimana meningkatkan daya saing dan nilai produk Jogja Vanisya guna menghadapi gempuran produk impor dan menangkap peluang pada pasar domestik. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemasaran melalui media sosial guna meningkatkan ekuitas merek dan niat pembelian. Terdapat penelitian-penelitian terdahulu terkait aktivitas-aktivitas pemasaran media sosial, namun penelitian masih belum berfokus pada produk UMKM, khususnya sektor pengolahan di Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini disusun guna mendapatkan pemahaman secara faktual mengenai bagaimana pengaruh aktivitas media sosial pada ekuitas merek dan niat pembelian produk merek Jogja Vanisya. Terdapat beberapa landasan teori dalam penelitian ini. Yang pertama adalah teori stimulus, organisme, dan respon atau SOR berdasarkan teori dari Mehrabian dan Russell di tahun 1975 serta Jacob di tahun 2002. Lalu teori aktivitas media sosial berdasarkan teori dari Zarei dan kawan-kawan di tahun 2021 serta Kim dan Co di tahun 2012. Selanjutnya, teori ekuitas merek berdasarkan teori dari Keller di tahun 1993 dan di tahun 2008. Dan yang terakhir adalah teori niat pembelian berdasarkan teori dari Keller dan Kotler dan Keller di tahun 2016. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini disusun untuk menganalisis bagaimana pengaruh dimensi-dimensi aktivitas pemasaran media sosial pada ekuitas merek Jogja Vanisya dan pengaruh ekuitas merek pada niat pembelian produk merek Jogja Vanisya. Dengan adanya penelitian ini, hasil penelitian diharapkan mampu berkontribusi secara teoritis dan praktis. Penelitian ini mengadopsi penelitian Suyi dan kawan-kawan di tahun 2024 yang meneliti tentang pengaruh aktivitas pemasaran media sosial pada ekuitas merek dan niat pembelian menggunakan kerangka teori SOR.
Terdapat 6 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini meliputi dimensi-dimensi aktivitas pemasaran media sosial berpengaruh positif secara signifikan pada ekuitas merek, serta ekuitas merek berpengaruh positif secara signifikan pada niat pembelian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner untuk mendapatkan data primer. Kuesioner disebarkan selama 4 minggu pada bulan Mei 2025 dan didapatkan sejumlah 208 responden yang telah memenuhi kriteria sampel penelitian, yaitu merupakan pengikut situs media sosial Instagram Jogja Vanisia yang berusia 18 sampai 79 tahun dan belum pernah membeli produk merek Jogja Vanisia. Instrumen penelitian menggunakan skala ordinal Likert 1-5 poin dengan metode analisis menggunakan SAM-PLS dengan software Smart PLS 4 untuk menganalisis model pengukuran atau outer model dan menganalisis model struktural atau inner model. Selain itu, analisis statistik deskriptif juga dilakukan dalam penelitian ini. Profil responden pada penelitian ini didominasi oleh kelompok responden yang berdomisili di daerah istimewa Yogyakarta, kelompok responden perempuan, lalu kelompok responden usia 18 sampai 28 tahun, kemudian kelompok responden pelajar atau mahasiswa, serta kelompok responden dengan tingkat penghasilan di bawah 3 juta rupiah. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan mengacu pada 5 skala interval yang dikembangkan oleh Cooper dan Chandler. Nilai rata-rata secara keseluruhan pada setiap variabel aktivitas pemasaran media sosial secara umum dapat menggambarkan bahwa responden setuju jika situs media sosial Jogja Vanisia telah memenuhi elemen-elemen dalam aktivitas pemasaran media sosial. Kemudian, nilai rata-rata variabel ekuitas merek secara umum menggambarkan bahwa responden mengetahui dan memahami merek Jogja Vanisia. Selain itu, nilai rata-rata variabel niat pembelian secara umum menggambarkan bahwa responden memiliki niat untuk melakukan pembelian produk merek Jogja Vanisia. Pada analisis model pengukuran atau outer model, hasil uji validitas konvergensi melalui analisis loading faktor menunjukkan nilai setiap indikator lebih besar dari 0,7, serta nilai AVE pada setiap variabel lebih besar dari 0,5, sehingga indikator penelitian dinyatakan valid karena mampu mengukur variabel konstruknya secara baik. Selanjutnya, hasil uji validitas diskriminan melalui analisis cross-loading menunjukkan nilai muatan setiap indikator pada konstruknya lebih besar dibandingkan dengan konstruk lain, serta pada Vornel-Akar kriterion, nilai akar kuadrat AVE pada setiap konstruk lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi dengan konstruk lain, sehingga indikator penelitian dinyatakan valid karena tidak secara kuat mengukur konstruk yang berbeda. Kemudian hasil uji konstruk reliabilitas melalui nilai composite reliability dan Cronbach alpha menunjukkan nilai lebih besar dari 0,7, sehingga instrumen penelitian dinyatakan valid karena mampu mengukur konstruknya secara konsisten. Pada analisis model struktural atau inner model, hasil uji multikolinearitas berdasarkan nilai VIF pada setiap variabel independen memiliki nilai kurang dari 3. Analisis ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi kuat antara variabel independen, sehingga dinyatakan telah memenuhi standar pengukuran untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Selanjutnya, hasil penelitian koefisien determinasi, nilai adjusted R-square variabel ekuitas merek sebesar 0,651 menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi dalam variabel ekuitas merek mampu dijelaskan secara simultan sebesar 65,1% oleh variabel-variabel aktivitas pemasaran media sosial dengan kekuatan prediktif moderat. Kemudian nilai adjusted R-square 0,5 dapat diartikan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel niat pembelian mampu dijelaskan oleh variabel ekuitas merek sebesar 50%. Kemudian pada pengujian ukuran efek, nilai F-square sebesar 1,011 pada ekuitas merek terhadap niat pembelian menunjukkan bahwa ekuitas merek memberikan efek yang besar pada perubahan yang terjadi dalam variabel niat pembelian. Selanjutnya, nilai F-square pada variabel EWOM sebesar 0,09, kekinian sebesar 0,094, dan personalisasi sebesar 0,068 dapat diinterpretasikan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang kecil terhadap ekuitas merek, namun tetap berkontribusi secara praktis dalam model penelitian. Sementara itu, variabel hiburan dengan nilai 0,012 dan variabel interaksi dengan nilai 0,001 mengindikasi bahwa variabel hiburan dan interaksi berkontribusi sangat lemah pada pembentukan ekuitas merek. Kemudian untuk uji hipotesis, hasil uji koefisien jalur mengidentifikasi bahwa 4 dari 6 hipotesis yang diajukan memiliki p-value lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai tes statistik lebih besar dari 1,96 serta memiliki nilai beta
koefisien positif, sehingga dinyatakan terdukung, sementara dua hipotesis lainnya dinyatakan tidak terdukung. Pada hasil analisis uji hipotesis satu, variabel liburan tidak berpengaruh positif secara signifikan pada ekuitas merek, sementara pada analisis deskriptif menunjukkan respons 7 situs media sosial Jogja Vanisia telah mengandung unsur hiburan. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa hal ini dapat disebabkan karena audiens cenderung berorientasi pada nilai hiburan dan tidak berfokus pada pesan merek yang terkandung di dalamnya. Temuan lain juga mengungkapkan bahwa dibutuhkan relevansi yang tinggi antara konten hiburan dan nilai fungsionalitas dari produk atau merek yang ingin disampaikan. Pada uji hipotesis 2, dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa penyediaan informasi melalui konten dengan penyesuaian terkini dapat berdampak pada peningkatan ekuitas merek Jogja Vanisia. Selanjutnya, pada uji hipotesis 3, variabel interaksi teridentifikasi tidak berpengaruh positif secara signifikan pada ekuitas merek. Sementara jika ditinjau dari nilai rata-rata variabel interaksi menunjukkan bahwa responden telah menggunakan situs media sosial Jogja Vanisia sebagai sarana komunikasi untuk saling bertukar informasi. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyebutkan konsumen tidak memiliki informasi terkait konsumen lain untuk dapat berdiskusi atau mengevaluasi produk sehingga tidak berdampak pada ekuitas merek. Temuan lain juga mengungkapkan bahwa interaksi pasif berupa like atau komentar tanpa konteks tertentu kurang dapat membangun hubungan pelanggan dan merek. Pada uji hipotesis 4, dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa personalisasi yang berdampak pada ekuitas Jogja Vanisia sebagian besar dipengaruhi oleh penyediaan informasi sesuai dengan kebutuhan para pengguna akun media sosial Jogja Vanisia. Selanjutnya, pada uji hipotesis 5, dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa sikap positif pengguna situs media sosial Jogja Vanisia berasal dari adanya ulasan dari pengguna lainnya. Kemudian pada uji hipotesis 6 menunjukkan bahwa niat pembelian produk merek Jogja Vanisia sebagian besar dipengaruhi oleh adanya hubungan pelanggan dengan merek Jogja Vanisia yang kuat. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi aktivitas pemasaran media sosial meliputi kekinian, personalisasi, dan ewom memiliki pengaruh positif terhadap pembentukan ekuitas merek Jogja Vanisia, serta ekuitas merek berpengaruh positif secara signifikan pada niat pembelian. Implikasi manajerial berdasarkan temuan dari hasil penelitian ini adalah Jogja Vanisia disarankan untuk lebih berfokus pada aktivitas pemasaran melalui media sosial yang dapat berdampak signifikan pada peningkatan ekuitas merek Jogja Vanisia. Beberapa saran yang dapat diberikan, yang pertama, Jogja Vanisia dapat menciptakan konten dengan mengangkat tema-tema sosial budaya yang relevan dengan tren terkini, seperti menekankan pada produk ramah lingkungan untuk menciptakan kesan merek yang dinamis, yang terhubung dengan lingkungan sosial pelanggan, sehingga dapat terbentuk persepsi merek yang positif. Yang kedua, Jogja Vanisia dapat membangun situs media sosial untuk lebih terarah sesuai dengan preferensi pelanggan, yaitu dengan melalui pembentukan konten yang didasarkan pada karakteristik pelanggan dan data analitik yang tersedia pada situs media sosial Jogja Vanisia. Yang ketiga, Jogja Vanisia dapat mengembangkan strategi untuk mendorong ewom berupa ulasan atau komentar positif dari pelanggan dengan mengadopsi sistem repost atau mengunggah unggahan pelanggan yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap merek, sehingga dapat meningkatkan ekuitas merek Jogja Vanisia. Selanjutnya, yang terakhir, Jogja Vanisia dapat meningkatkan visibilitas merek dan konsistensi merek yang relevan dengan nilai pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran merek dan memperkuat citra positif yang membentuk ekuitas merek Jogja Vanisia, guna meningkatkan nilai produk dan daya saing yang akan berdampak pada niat pembelian produk merek Jogja Vanisia. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.